Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan teman-teman, kami di sini kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengendalian manajemen. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Tika Awalia dengan NIM 2222167. Yang kedua ada Ade Irma Nurani dengan NIM 2222173. Yang ketiga ada Nur Laili dengan NIM 222210299. Dan yang terakhir ada Pina Fuji Lestari dengan NIM 2222178. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Vina. Silahkan Mbak Vina. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini kita akan belajar mengenai pengendalian manajemen. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi pengendalian manajemen itu sendiri seperti apa. Pengendalian manajemen itu adalah usaha yang dilakukan secara sistematik yang mencakup 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar prestasi. Yang kedua, adanya usaha pembandingan hasil yang diperoleh dengan rencana. Yang ketiga, menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan. Dari 4 cakupan pengendalian tadi, dari cakupan 4 pengendalian tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses-proses pengendalian yang terjadi dalam perusahaan, yaitu satu, kita bisa menerapkan standar prestasi dan metode pengukuran prestasi. Artinya, perusahaan menetapkan secara jelas atau gamblang mengenai tujuan perusahaan, atau tujuan perusahaan tersebut dapat digambarkan melalui data kuantitatif atau menggunakan angka. Ya, kedua yaitu mengukur prestasi. Untuk mengukur tingkat prestasi sendiri tergantung dengan situasinya. Misal, jika kita ingin mengukur tingkat produksi mesin atau tingkat kinerja mesin, apakah mesin tersebut dapat bekerja secara efisien atau tidak. Nah, itu kita bisa mengeceknya setiap harinya. Tetapi berbeda dengan kita ingin mengetahui tingkat kinerja karyawan. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan, kita bisa melakukan pada setiap sebulan sekali atau sebelum kita melakukan penggajian supaya kita bisa mengetahui tingkat atau besaran gaji yang kita berikan kepada karyawan itu seberapa gitu. Dan yang ketiga, apakah prestasi sesuai dengan standar? Nah, jika prestasi yang telah dicapai telah melebihi standar yang telah ditentukan, berarti segala sesuatu telah berjalan dengan lancar. Dan apabila prestasi belum melebihi standar atau belum mencapai target yang telah ditentukan, atau bisa dikatakan tidak ada perubahan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan atau mengevaluasi kembali standar prestasi dan pengukurannya. Contohnya yaitu melakukan perubahan cara bekerja, atau kita juga bisa menurunkan standar prestasi yang telah kita tetapkan. Itu penjelasan dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tika Awalia. Silakan Mbak Tika Awalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Vina. Ya. Selanjutnya tentang pentingnya pengendalian. Pengendalian harus dilakukan dalam seluruh organisasi, termasuk dalam semua bagian tingkatan manajemen, karena tidak semua rencana bisa berjalan sesuai kehendak. Tetap akan ada kemungkinan beberapa hal yang akan terjadi di luar rencana.
Selanjutnya ada beberapa situasi pengendalian, yaitu ada 3. Yang pertama ada perubahan. Beberapa perubahan yang dimaksud ialah munculnya peraturan baru, produk baru, dan persaingan. Yang kedua ada kompleksitas. Organisasi besar akan memiliki tingkatan manajemen lebih banyak lagi dan dapat dilakukan adalah mendelegasi wewenang atau melakukan desentralisasi. Dan yang terakhir ada kesalahan. Pengendalian diperlukan agar kesalahan dapat terdeteksi seawal mungkin. Berikutnya ada derajat pengendalian. Terkadang arti dari pengendalian memiliki sifat yang negatif. Pada satu sisi, pengendalian akan mematikan kreativitas organisasi, mematikan motivasi, dan membuat macet total. Namun pada sisi lain, pengendalian juga memiliki peran koordinasi dalam perusahaan serta membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, derajat pengendalian yang tepat harus dilakukan. Seperti contohnya dalam perusahaan yang besar, membutuhkan derajat pengendalian yang tinggi berbanding dengan perusahaan yang kecil yang membutuhkan derajat pengendalian yang lebih rendah. Lanjut, ada jenis-jenis pengendalian. Di sini ada 3 jenis pengendalian. Yang pertama, ada pengawasan pendahuluan atau feed-forward control atau steering control. Yang kedua, ada pengendalian concurrent, yes or no. Dan yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau post-action control. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Leli. Silakan Mbak Leli. Terima kasih Mbak Tika. Selanjutnya materi mendesain sistem pengendalian. 1. Prestasi kunci, yaitu bagian dari organisasi atau unit organisasi yang harus berfungsi efektif apabila organisasi atau unit secara keseluruhan yang akan berjalan secara sukses. 2. Titik pengendalian strategi, yaitu maksudnya manajer dapat memperoleh informasi jalannya perusahaan tanpa harus mengamati semua lapisan perusahaan. Next. Metode-metode pengawasan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pengawasan non-kuantitatif, yaitu tidak melibatkan angka-angka dan digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Misalnya seperti pengamatan, inspektur teratur, dan langsung, laporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan. 2. Pengawasan kuantitatif angka untuk menilai suatu prestasi seperti anggaran, audit, analisis break-even, analisis rasio, gain, PRT, PPM. Lanjut. Pengawasan yang efektif. Ciri-cirinya yaitu diantara lain 1. Disesuaikan dengan rencana dan struktur. 2. Disesuaikan dengan manajer. 3. Ekonomis. 4. Akurat. 5. Tepat waktu. 6. Fleksibel. 7. Objektif dan bisa dipahami. 8. Menaruh pada perbaikan. 9. Memfokuskan pada titik strategis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Terima kasih Mbak Leli. Selanjutnya, perlawanan terhadap pengendalian. Yang pertama, pengendalian yang berlebihan atau over control. Yang kedua, fokus yang tidak tepat. Yang ketiga, beralasan positif untuk ketidakefisienan. Dan yang keempat, pertanggungjawaban. Next. Cara mengatasi perlawanan terhadap pengendalian. Yang pertama, menggunakan MBO atau Management by Objectives.
Yang kedua, mendorong partisipasi karyawan. Dan yang ketiga, menciptakan pengendalian yang efektif. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 7 hari ini. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa diketikkan di kolom komentar YouTube kami ya. Nanti kami usahakan jawab. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.